Ya, selamat siang Naomi. Ya, selamat siang, Nantula. Apa kabar? Eh, Puji Tuhan baik. Lagi sibuk apa ini? Ya, sebenarnya nggak ada lagi ngapa-ngapain ya, karena kebetulan hari ini lagi libur. Jadi tidak ada beraktivitas sama sekali di kampus. Oke, jadi kita bisa melakukan sesi coaching ya. Baiklah, Naomi, kita akan melakukan sesi coaching ini. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke? Oke, Sudah siap? sudah. Selama sesi coaching, Nantulang akan mendukung dan mendengarkan Nomi dan bertanya juga. Dan Nantulang akan berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Naomi. Apakah oke? Oke. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang hendak Naomi capai? Tujuannya sebenarnya maunya beasiswanya saya tuh bagaimanapun juga harus cair ya. Karena teman-temannya saya tuh sudah pada cair, tapi kenapa saya sendiri tidak cair? Jadi diharapkan dari sesi coaching ini saya bisa mendapatkan solusi untuk bisa mencairkan beasiswa itu. Oke, berarti ada masalah dengan beasiswa karena belum cair, begitu? Iya, Bisa lebih spesifik kenapa belum cair? spesifiknya itu dari yang saya tahu dari teman-temannya saya, kalau masalah keterlambatan pencairan dana itu bisa saja diakibatkan karena keterlambatan dari operator mahasiswa untuk menginput data untuk disalurkan ke pusat, khususnya di PDDikti. Kemungkinan besarnya seperti itu. Apakah yang pencairan dana ini mungkin untuk dicairkan ke depan? Eh, Mungkin sepertinya, mungkin aja. Menurut prediksinya Naomi, kira-kira kapan batas terakhir dari kementerian itu dananya bisa cair? Sebenarnya kalau dari kementerian setelah saya searching di website Kemendikbud itu tuh sebenarnya paling lama itu tanggal 30 Mei ya, tapi ini sudah bulan April. Jadi eh kurang tahu pasti gimana nih masalah dari PT-nya. Sebenarnya yang bermasalah PT-nya bukan dari Kemendikbudnya karena keterlambatan pengajuan dari PT sebenarnya. Baik, bisa menguraikan bagaimana kondisinya saat ini? Kondisi seperti maksudnya gimana ya? Eh, Kondisi tentang keadaan kampus mencairkan KIPKA untuk orang lain dan untuk Naomi. Karena orang lain kan sudah cair, sementara Naomi kan belum. Nah, kondisi seperti ini menurut Naomi gimana? Ya, yang paling pertama yang saya rasakan kondisi saat ini ya pasti kaget dan bingung lah ya karena ini kan satu universitas kok bisa gitu beda-beda pencairannya ya mahasiswa yang lain sudah cair kok mahasiswa yang lain belum kan satu universitas gitu pasti bingung dan kaget lah kondisi saya dan juga pasti kayak waduh bagaimana ini gitu khawatir juga gitu. Oke, KIPKA itu beasiswa kan untuk mahasiswa. Menurut Naomi di jurusannya Naomi di kimia itu berapa orang yang nggak dapet KIPKA? Yang nggak dapat itu ya kalau yang dapat itu cuma dua kita satu angkatan itu ya sedikit lah ya 8 orang jadi yang nggak dapat enam yang dapat teman saya dan satu teman saya 2 orang aja kita yang dapat satu angkatan. Terus temennya sudah dapat atau belum dapat? Nah, kalau itu saya tidak tanya karena saat ini saya dengan dia tidak
berkomunikasi karena ada ketidakcocokan. Oke. Jadi kondisinya saat ini Nomi Kipkanya tidak cair, begitulah ya. Dan itu sangat Ya, mempengaruhimu, membuatmu bingung, kaget. Kenapa yang lain sudah dapat, ada yang belum. Pernah nanya teman-teman yang lain yang belum dapat, ada nggak dari fakultas lain? eh tidak ada ya. Tahu saya sih yang nggak dapat teman saya doang, karena teman-temannya saya sedikit, kebetulannya sedikit. Tapi teman-teman yang dapat KIPA, yang memang berteman dengan saya itu semua pada dapat. Dan juga saya tanya dengan teman saya ini, mereka kan gabung dalam Telegram nih. Di dalam Telegram itu tuh semua mahasiswa yang menerima KIPA. Nah, jadi teman saya ini nanya dalam grup, apakah ada yang tidak dapat beasiswa atau apakah yang belum dicairkan dananya, dan mereka bilang semuanya udah cair. Ya udah semuanya udah cair. Artinya ya cuma saya doang, karena memang posisinya yang nggak dapat cuma saya gitu. Nggak tahu mahasiswa yang lain kan, pasti ada beberapa mahasiswa yang belum tergabung ke dalam grup Telegram gitu. Tapi yang Oh, pasti saya jadi salah satunya yang belum. jadi di grup Telegram itu hanya Naomi, tapi mungkin ada juga yang nggak bergabung di grup Telegram itu yang juga tidak dapat. Oke. Apa penyebabnya nggak belum dapat KIPKA menurut Naomi? Ya seperti yang saya sebutkan tadi, kemungkinan besarnya karena keterlambatan menginput data di Predikti. Sinkronisasinya itu terlambat dari pihak operator ke mahasiswa, khususnya dari fakultas ya. Soalnya kalau di Telegram itu kan dari berbagai fakultas. Yang dari FMIPA mungkin cuma sedikit kali yang bergabung ke dalam grup Telegram. Tapi yang pasti cuma saya doang yang nggak dapat. Selebihnya ya semuanya dapat dicairkan dananya gitu. Ya, berarti penyebab keterlambatan adalah input data dari operator fakultas. Ya, Apa yang Naomi sebenarnya harapkan? yang saya harapkan ya tentunya untuk bisa dipercepat gitulah ya, segera ditindaklanjuti mahasiswa yang mengalami keterlambatan pencairan dana gitu. Namanya juga mahasiswa akhir ya pasti butuh dana untuk penelitian, jadi ya diharapkan segera ditindaklanjuti gitu. Ya, jadi sangat berharap bahwa keterlambatan ini, laporan keterlambatan ini segera ditindaklanjuti oleh fakultas ya. Ya, Oke. Em, untuk mengatasi ini, apa langkah-langkah yang perlu Naomi lakukan? untuk langkah-langkahnya sih yang paling jelas saya bertanya dulu ke kajur ya, kepala jurusan. Nah, jadi saya bertanya dulu ke kepala jurusan, kenapa bisa saya mengalami keterlambatan pencairan dana. Kemudian setelah diskusi dengan kajur, nanti saya akan pergi ke fakultas, entah mungkin ke siapa saya temui berdasarkan arahan kajur. Setelah itu saya pergi ke PD3 yang lebih menangani kemahasiswaan. Oke, langkah-langkahnya pertama ke Kajur, informasi dari Kajur ke fakultas, dari fakultas ke PD3 yang menangani mahasiswa. Apa sumber daya yang Naomi perlukan? Sumber daya yang diperlukan yang pertama HP untuk berkomunikasi, yang kedua transportasi, yang ketiga berkas-berkas, mungkin ada berkas-berkas yang harus saya siapkan setelah saya berkonsultasi dengan uh, pihak fakultas atau PD3, mungkin seperti itu. Tadi Naomi mengatakan sumber daya yang diperlukan salah satunya adalah berkas-berkas. Apa usaha yang Naomi lakukan supaya Naomi bisa memahami lebih dulu berkas-berkas apa sih yang harus dibutuhkan? Ya, yang pertama itu konsultasi dulu ke pihak fakultas ya. Karena kan kita nggak tahu, masalahnya adalah tiap fakultas kebijakannya berbeda-beda. Kalau saya tanya ke temannya saya, mungkin disuruh kumpul ini, kumpul itu, belum tentu di fakultasnya saya untuk menyiapkan berkas ini dan itu. Bisa saja saya cuma disuruh menunggu. Jadi memang
harus konsultasi dulu ke pihak fakultas. Kira-kira apa yang harus saya siapkan? Apakah saya memang harus menyiapkan berkas atau memang saya hanya harus menunggu begitu? Oh, seperti itu ya. Karena kebijakan dari tiap fakultas berbeda. Baiklah. Ya, Kalau KIPK-nya ini bisa dicairkan, apa dampaknya buat Naomi? ya dampaknya justru sangat merasa tertolong lah ya, karena memang mahasiswa akhir membutuhkan banyak biaya. Ya pasti bersyukur karena dapat bantuan biaya hidup untuk penelitian. Kalau boleh tahu, dapat berapa KIPK-nya Naomi? dapat 4,2. 4,2. Selama Iya, satu selama semester. selama 1 semester. Terus uang kuliah dibayari juga. Iya, dibayarin juga. Wow, itu yang dapat KIPK itu nggak sembarangan orang. Memang harus bersyukur ya, karena banyak mahasiswa yang lain nggak mendapatkan hal seperti itu. Ya, Naomi, eh, apakah yang Naomi pahami dari langkah-langkah yang akan dilakukan? Tadi kan ada 3 langkah. Nah, 3 langkah itu Mm, apa yang Naomi pahami? ya, yang paling dipahami ya kita harus berkonsultasi dulu untuk bisa menyiapkan apa yang harus kita siapkan. Dan kita harus mencari Jadi, informasi, tidak hanya menunggu doang. jadi yang paling dipahami, yang pertama adalah konsultasi, yang kedua cari informasi. Nah, apa yang belum dipahami dari langkah-langkah itu, yang belum, maksudnya melakukan langkah itu tapi tidak bisa dijalankan gitu. Kemungkinan yang paling tidak bisa dijalankan, ada nggak? Untuk sejauh ini tidak ada ya. Tidak ada. Oke, berarti semuanya sudah dipahami. Kalau boleh dipikirin lagi, apa yang perlu Naomi lakukan supaya lebih memahami langkah-langkah ini, supaya bisa terwujud dengan segera KIPK-nya? Apakah ada lagi? Tidak ada, sudah begitu saja. Jadi hanya 3 langkah ini saja, ketemu kajur, fakultas, PD3. Iya, Apakah yang Naomi yakini dari langkah yang akan dilakukan ini? ya pastinya saya dapat informasi lah ya. Apa aja yang harus saya lakukan begitu. Dan yakin kalau dari informasi tersebut beasiswa yang saya harapkan cair pasti bisa dicairkan. Semoga semoga ya begitu sih. Iya. Apakah ada langkah yang tidak atau belum yakin untuk dijalankan nantinya? Tidak ada, semuanya udah yakin. Semuanya udah yakin. Berarti tidak ada lagi yang perlu diyakini, yang perlu dipikirkan, yang perlu eh, di apa ya, untuk memastikan bahwa ini udah langkah-langkah terbaik ini. Ya sudah, Sudah. tidak ada lagi. Mana langkah dari langkah 3 langkah itu tadi, mana langkah yang paling Naomi sukai dan bersemangat? Langsung menghadap ke PD3. Langsung menghadap PD3. Kenapa? Karena memang ya PD3 itu bagi yang kemahasiswaan ya untuk fakultas MIPA ya. Jadi kalau ada keluh kesah atau masalah di program atau di bagian fakultas ya pasti melapornya ke Bapak PD3 karena kebetulan juga Bapak PD3 adalah dosen yang sangat-sangat peduli sama mahasiswa dan mau mendengarkan keluh kesah mahasiswa, jadi pasti saya akan lebih senangnya menghadap ke PD3. Ya,
Paling disukai, paling bersemangat ke PD3 karena dia yang paling mengenal mahasiswa. Apa yang perlu Naomi lakukan agar menyukai langkah dan bersemangat menjalankannya? Menyukai langkah yang sudah ditetapkan dan bersemangat untuk melakukannya. Apa yang harus dilakukan supaya bersemangat gitu maksudnya. Apa iya? Apa yang perlu Naomi lakukan supaya langkah yang sudah ditetapkan ini bisa dijalani dan memiliki semangat untuk melakukan langkah-langkah itu? Yang harus saya lakukan supaya semangat melakukan langkah-langkah itu ya pasti saya harus menerapkan em, kayak gimana ya pemikiran dalam diri saya itu saya harus bisa dapatkan beasiswa ini. Nah itu yang membuat saya semangat. Kalau misalnya saya dapat beasiswa ini, ya beban penelitian berkurang. Jadi saya harus segera untuk melakukan tindakan kayak pepet terus ke apa ke Kajur atau ke fakultas baru ke PD3. Karena kalau ditunda-tunda kan ya uang juga ditunda. Jadi harus tanamkan tuh dalam diri supaya lebih semangat, lebih termotivasi gitu lah. Iya. Kalau dari 1 sampai 10, dengan langkah yang akan Naomi lakukan ini, keyakinannya ada di nomor berapa? Bahwa ini akan berhasil. 8 dari 10 lah. 8 dari 10. Oke. Kalau boleh tahu, bagaimana dengan teman-teman yang tadi Naomi ada bilang mungkin ada sebagian yang juga tidak dapat seperti Naomi, yang tidak bergabung di grup Telegram. Gimana bisa diulangi pertanyaannya? Tadi kan Naomi ada bilang ada teman-teman yang bergabung, tidak bergabung di grup Telegram. Yang bergabung itu hanya Naomi yang nggak dapet. Tapi tadi Naomi ada bilang ada teman-teman yang tidak bergabung di grup Telegram dan itu mungkin juga nggak dapet. Menurut Naomi itu bagaimana? Ya menurut saya ya mereka selesaikan masalah mereka sendiri lah ya. Karena saya juga tidak tahu siapa yang tidak dapat. Karena kan mahasiswa Unsur ini banyak yang dapat beasiswa kita juga banyak. Dan kita tidak mengenal semua. Apalagi tidak masuk ke dalam grup. Yang dalam grup saja sih tidak kenal bagaimana yang tidak dalam grup. Oh, berarti yang tidak dapat yang di luar grup, Naomi pun tidak ada mengenal satu orang pun. Oke, ya baiklah. Naomi, Ya, dari sesi coaching kita ini tadi yang bisa Nantulang lihat itu ada langkah-langkah yang akan kamu lakukan, ketemu dengan kajur, ketemu dengan fakultas, ketemu dengan PD3. Tujuannya adalah untuk berkonsultasi dan untuk mendapatkan informasi sehingga KIPK-nya bisa cair. Betul kan ya? iya. Ya. Eh, Menurut Naomi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari sesi coaching ini? Ya, kesimpulannya yang pasti saya harus bersemangat dan cepat untuk melakukan pergerakan menghadap ke Kajur dan melakukan tahapan-tahapan yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya supaya beasiswanya bisa cair. Apa yang akan Naomi lakukan segera setelah kita selesai coaching ini? Yang pasti saya tanya Kajur lah ya. Tapi kan bukan hari ini ya, ini hari libur. Nanti kalau udah di kampus baru ketemu Kajur atau bisa saja saya ya Japri atau WA Kajur juga nggak bisa tanya. Bagaimana nanti diarahkan kemana, habis itu nanti saya lakukan setelah masuk kuliah gitu. Berarti eh, selain ketemu, karena sekarang libur nggak bisa ketemu, jadi ada kemudahan bisa melalui WA ya untuk bertanya ya. Iya, Oh, oke Naomi, terima kasih karena kita sudah bisa coaching. Semoga sesi coaching kita ini bermanfaat ya buat Naomi. Ya, kita akhiri sesi coaching kita. Kita sudah selesai, Naomi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.
Ya, terima kasih.